Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali Sri Termayanti kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus bersama DPRD Provinsi Banten. Dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas satu buah tema yang menarik, di mana kita akan membahas tentang setelah disehatkan, seperti apa nasib Bank Banten. Kita tahu pemirsa, setelah melalui berbagai drama sejak awal pendiriannya, Gubernur Banten Wahidin Halim memutuskan untuk memberikan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau TBK sebesar 1,9 triliun dengan rincian 1,5 triliun berasal dari konvensi Kasda, sementara 400 miliar berasal dari dana saham publik. Langkah tersebut diambil ini guna menyehatkan kembali Bank Banten sebagaimana saran yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yakni untuk melakukan penyertaan modal dengan mengkonvensi dana kas daerah secara bertahap menjadi bank berstatus pengawasan khusus. Apakah upaya penyelamatan yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang tepat, dan juga seperti apa nasib Bank Banten setelah disehatkan? Kita akan membahas lebih jauh bersama narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Ade Hidayat selaku Wakil Ketua Komisi 3 Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ade? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti saya akan bahas lebih jauh terkait dengan sinergi seperti apa yang dilakukan DPRD sendiri bersama Pemprov Banten guna menyehatkan Bank Banten ya Pak ya. Kemudian kami juga mengundang pemirsa dari pengamat kebijakan publik. Ini ada Bapak Bambang Dwi Suseno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kembali Pak Bambang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Bambang, kira-kira butuh berapa waktu lama nih untuk menyehatkan kembali Bank Banten ya? Setelah kemarin ada beberapa drama yang mungkin terjadi ya, kita tahu juga. Sebelum kita bahas lebih jauh terkait tema kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Pak Ade. Ini Pak Ade mengawali tema kita, bagaimana Bapak melihat perkembangan dari permasalahan yang dialami oleh Bank Banten sendiri, Pak? Ya, masalahnya kan Bank Banten ini adalah bank tidak sehat. Di awal proses akuisisi juga, bank ini bank dari tidak sehat, bank pundi ya kan, bank bermasalah. Kemudian proses akuisisinya juga meninggalkan masalah. Setelah diakuisisi juga meninggalkan masalah, ada kerugian di sana. Ya kan? Nah, ini yang harus dibenahi sebetulnya. Masalah-masalah ini, ada kerugian di sana, ada kekurangan modal di situ, ya kan? Ini tentu menjadi langkah baik ya, ketika OJK akhirnya memasukkan Bank Banten menjadi BDPI misalnya, karena Bank Banten akhirnya juga masuk BDPK. Proses itu diperparah ketika Gubernur selaku PSPT menarik RKUD-nya. Nah, ini bikin kemudian masyarakat panik, masyarakat resah. Ya. Kira-kira itu yang jadi akar masalah. Setelah saya nggak akan ke belakang deh, bahwa semua orang sekarang tahu Pak, ya kan, bahwa prosesnya seperti itu. Orang bilang bahwa Bank Banten memang dulunya lahir sungsang, ya, gitu kan. Nah, karena memang nggak akan ada bank sehat itu dijual, ya kan. Nah, Bank Pundi ini lagi bermasalah, tidak sehat, kemudian dijual, diakuisisi, ya kan, melalui PT BGD, Perda nomor 5 tahun 2013 misalnya, penyertaan modalnya begitu, untuk pembentukan Bank Banten. Nah, tentu saja kita di Komisi 3 berpandangan bahwa ketika bank ini bermasalah, lalu kemudian tidak sehat, ada kerugian. Di periode pertama 2017 itu kerugian hampir 700 miliar sekian. Kemudian sekarang menurun ya kan, di angka 300 sekian miliar misalnya. Nah, ini kan sebenarnya secara kinerja sudah mulai membaik ya kan. Ada sisi positifnya. Tinggal kan begini sebetulnya. Sesuatu yang tidak sehat lagi bermasalah, kemudian kita bikin baik, kita sehatkan. Dan saya pikir ini langkah baiklah untuk kita bisa sehatkan. Nah, proses yang dilakukan oleh OJK ini kan bagaimanapun itu amanah Undang-Undang nomor 10 ya, Undang-Undang Perbankan tahun 1998 misalnya, memang Otoritas Jasa Keuangan kan ada pada OJK untuk menilai ini sehat atau tidaknya, kira-kira.
Oke, melihat dari track record sendiri Bank Banten sendiri yang mungkin tadi awalnya berawal dari Bank Pundi, kita tahu juga track record mengalami beberapa kerugian di antara beberapa tahun ke belakang. Apakah skema penyelamatan Bank Banten ini dirasa cukup tepat, Pak Ade? Ya, bahwa Banten itu punya bank, saya pikir masyarakat sudah bagian daripada harapan masyarakat Banten ya, bahwa kita punya bank ini bagian daripada peradaban, Betul, Pak, ya. gitu ya. Bahwa bagaimanapun ini sudah kita miliki. Banten melalui PT BGD pemilik saham terbesar. Nah, ketika bermasalah ya harus kita selamatkan. Ketika tidak sehat ya harus kita sehatkan. Ya, karena di sana sudah ada uang rakyat sebesar 615 miliar misalnya begitu. Nah, ini harus kita sehatkan. Terlebih ketika RKUD pindah, kemudian masyarakat panik, lalu Pemprov misalnya mengumumkan kepada masyarakat jangan panik, uang aman, ya kan begitu. Ya, kemarin dalam pandangan fraksi Gerindra misalnya sudah disampaikan dalam rapat paripurna. Ya bagaimana masyarakat tidak panik sementara pemilik sahamnya saja panik begitu kan. Narik RKUD, ditambah lagi proses merger. Merger itu kan proses panjang. Ada due diligence di sana, ya kan? Ada kajian, ini menguntungkan atau tidak karena pendekatannya adalah bisnis to bisnis. Jadi bagaimanapun akhirnya dari pilihan yang ada ya setelah Komisi 3 memanggil Sekda Banten bahwa mereka katakan langkah yang paling memungkinkan untuk diambil adalah langkah penyelamatan. Dulu kami di Komisi 3 banyak bicara tentang Bank Banten adalah mendorong Pemprov untuk melakukan langkah penyehatan. Tapi hari ini konteksnya sudah berbeda. Konteksnya hari ini menjadi langkah penyelamatan, baru kemudian kita lakukan langkah penyehatan. Gitu. Jadi andaikan misalnya pada periode sebelum ini, ya kan, selaku pemilik saham pengendali ini mau mendengar, ya kan, gitu, mau menerima masukan-masukan dan saran-saran. Saya pikir kita nggak akan masuk pada kondisi yang berat ini ya. Ditambah lagi BDVK ini kita dikasih waktu sampai tanggal 21 Juli ya kan. Ini terburu atau tidak ya mari kita berdoa bersama kan begitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Satu langkah yang tepat juga ya karena memang Bank Banten adalah salah satu kebanggaan Bank Banten juga di mana Bank Banten juga pernah mengalami kejayaannya pada masa Kesultanan Banten seperti itu ya. Saya ingin beralih ke Pak Bambang. Pak Bambang ini kalau misalnya sebagai pengamat bagaimana Pak Bambang melihat terkait dengan rekam jejak Bank Banten sendiri hingga saat ini? Menurut Pak Bambang apa yang menyebabkan Bank Banten ini sulit berkembang? Ya, tadi sudah disebutkan soal sejarah Bank Banten itu sendiri. Saya kira memang tidak tentu hari ini nggak mungkin melepas dari masa lalu kan. Nah, dulu Bank Pundi, saya ingat betul Bank Pundi itu dulu mau diambil alih oleh ada dua investor. Yang pertama Pak Sandiaga Uno, yang kedua MNC Group, dan dua-duanya menolak. Tadi kalau pertanyaannya Pak Ketua, kalau bank sehat kenapa ditolak oleh investor? Nah itu kan masa lalu, tapi masa lalu kalau di perbankan itu akumulasi dari masa sekarang. Oleh karena itu penting juga Komisi 3 itu membuka betul due diligence pada saat take over, pada saat akuisisi di awal ya Bank Pundi ini pernah dibuka nggak Pak? Supaya skenario penyelamatannya nanti betul-betul sinkron dengan mereka yang sudah dilakukan oleh para konsultan. Saya ingat dulu grupnya UGM tuh yang mengkaji waktu due diligence. Nah itu para bankir senior, bahkan ada salah satu bankir dari BUMN saat itu. Nah itu penting sekali, itu mesti bedah ulang sekarang. Jangan sampai itu langkah kita itu lepas dari langkah masa lalu yang katalah dulu juga pakai konsultan cukup mahal. Nah due diligence-nya seperti apa? Sehingga kalau membuat skenario baru penyelamatannya nanti kita akan ketemu yang nggak nyambung dari dulu apa, kalau kita tutup sekarang supaya penyelamatannya betul-betul efektif. Karena perbankan itu kan lembaga berbasis kepercayaan. Makanya kenapa modal, kalau kita lihat struktur modal di bank, sebuah bank itu pasti modalnya kecil.
Tetapi kepercayaan dana pihak ketiga itu besar, makanya begitu diambil tadi dananya oleh pemegang saham, dialihkan ke bank lain, orang nggak akan percaya. Oleh karena itu penyelamatan ini membangun kepercayaan atau trust publik juga nanti menjadi penting juga. Saya kira itu. Dilakukan juga ya nanti membangun kepercayaan masyarakat. Betul sekali. Ya, makanya tapi itu dibuka dulu deh. Kalau kita ngelihat proses due diligence-nya itu atau uji ketuntasannya dulu seperti apa. Nah, itu mudah-mudahan Komisi 3 juga sudah memegang itu gitu ya. Nanti sama direksi lama juga harus betul-betul harus didiskusikan mendalam kenapa Anda melakukan ini, apa yang sudah dilakukan dan seterusnya. Kemudian Pemprovnya juga diajak bicara. Nah, didampingi oleh ahli perbankan, Pak. Supaya tahu nanti bukan hanya pejabat OJK-nya, tapi ahli perbankan supaya bisnisnya itu nanti rangkaian langkah-langkah bisnisnya muncul gitu. Seperti itu. Pak Ade menyikapi apa yang sudah diutarakan oleh Pak Bambang sendiri terkait dengan penyehatan. Tadi kan kita berawal berbicara tentang penyelamatan dulu, terkait dengan penyelamatan tadi yang sudah diungkapkan oleh Pak Bambang. Apakah memang sudah disiapkan untuk terkait dengan due diligence-nya sendiri untuk evaluasinya tadi. Namun setelah jeda komersial bahasnya kita akan jeda sejenak dan kita masih akan segera kembali. Pemirsa jangan beranjak kemana-mana, tetap dalam dialog khusus bersama DPRD Provinsi Banten.